Nah, kalau semua orang mempunyai pikiran bahagia, masyarakat yang miskin jauh dari kita tidak akan sulit untuk hidup di bumi. Sekali kita menyakiti wanita, wanita itu akan hilang, mati rasa. iya. Mister Puisi bisa tebak nggak kita bakal ngasih topik apa hari ini? Saya sih maunya topiknya itu yang membuat orang ceria, senang, happy, dan bahagia. Ada nggak? Ada ya, nggak? benar-benar. Ada topik itu nggak? Ada. Hari ini kita akan membahas tentang bahagia. Oke, Mister Puisi, pertama nih, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut Mister Puisi, kebahagiaan itu apa sih? Saya sebetulnya kalau membahas mengenai bahagia itu sangat luas sekali dan sangat penting untuk dibahas. Malah kemarin ada beberapa menteri itu membahas apa itu bahagia. Wah, semuanya mengeluarkan teori bahagia tuh ini, bahagia itu ya. Sebetulnya kalau bahagia menurut saya, apabila kita misalnya melirik orang, melihat orang itu selalu tersenyum, terlalu happy, nah kita juga harus ikut bahagia. Melihat orang itu cantik, kita harus sambut dengan bahagia. Nah, kalau semua orang mempunyai pikiran bahagia, kita tidak akan sulit untuk hidup di bumi ini. Karena apa? Bahagia itu adalah merupakan cerminan daripada kita, baik susah maupun kita sudah hebat, mau lagi kuliah ataupun lagi bekerja, kita harus selalu bahagia, punya perasaan bahagia. Nah, itu yang paling penting. Jadi bahagia ini sebetulnya sangat penting. Bila kita bisa merasakan bahagia lahir batin tiap hari, kita tidak akan ada perasaan iri kepada orang, kita tidak ada perasaan cemburu kepada orang, melihat itu, ceweknya cantik, terus kita merasa, wah jangan-jangan ini ada boleh. Tidak ada pikiran-pikiran kotor dalam hidup ini. Demikian juga seorang wanita, melihat temannya cantik, langsung jealous, jangan. Dia melihat teman kita cantik, ngelihat teman kita gendut, kalau ngelihat kita teman kurus, kita tetap harus bahagia. Nah, kalau bisa kita selalu harus inovasi. Semua perbuatan, semua kata-kata juga harus mengandung arti bahagia. Kalau kita bisa melakukan hal ini dalam hidup sehari-hari, yang tadinya ada isu-isu resesi pun resesi akan hilang di bumi. Nah, itu loh. Oke. Berarti kalau menurut Mister Puisi itu pokoknya ngejalanin hari-hari, mau kerja, mau kuliah, mau apapun itu harus dijalani dengan bahagia, kayak gitu ya Mister Puisi. Nah, oke, jadi pertanyaan kedua ini dari tim kita lagi. Apa itu? Saya mau bertanya, apakah bahagia itu bisa membuat kita sukses? Nah, ini pertanyaan ini juga udah jarang ditanyakan oleh orang ya. Nah, filosofinya begini, kalau kita selalu bahagia saat bekerja, saat belajar, saat berteman, saat kita berdiskusi, saat kita bersosialisasi, perasaan kita selalu bahagia, berarti hati kita bersih. Berarti di dalam lubuk hati kita yang paling dalam mempunyai perasaan yang sangat bersih, sehingga apa yang kita pikirkan adalah merupakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, kebahagiaan juga untuk orang lain. Makanya kalau kita berusaha, kalau kita nggak berbahagia, kita di rumah cekcok, kita nggak akan bisa konsentrasi. Kalau kita bahagia selalu, kita bisa merencanakan sesuatu dari A sampai Z.
kita harus bisa bekerja keras tanpa gangguan, karena hati kita selalu bahagia. Kalau tanpa gangguan bekerja, kita pasti akan belajar lebih keras lagi, bekerja lebih fokus, lebih inovatif, dan lebih keras lagi. Dan kita nggak memikirkan apa-apa lagi di dunia ini. Kita memikirkan bagaimana kita bisa berbahagia dunia akhirat. Nah, itu yang paling penting. Pasti yakin orang berbahagia pasti sukses. Orang yang tidak bahagia, orang yang tidak berbahagia, orang yang selalu nyinyir, orang yang selalu cemburu, orang yang selalu iri hati, pasti tidak bahagia hatinya, pasti tidak sukses dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, itu. Nah, jadi pertanyaan kedua udah tadi, apakah bahagia itu bisa buat kita sukses ya? Pada intinya apapun kegiatan kita, apapun yang pengen kita capai, kalau kita jalanin dengan bahagia, jadi bebannya itu pasti hilang dan enjoy. pasti bisalah untuk mencapai kesuksesan gitu. Nah, oke Mr. Puisi, berikutnya nih saya mau nanya. Jadi mungkin ini lebih ke pribadi Mr. Puisi sendiri. Apakah Mr. Puisi menjalani suatu hal itu sudah dengan kebahagiaan? Kayak gitu. Terus terang saja, hidup saya ini belum mampu dari awal sampai saat ini mencapai kebahagiaan yang sempurna. Untuk itu, pengalaman-pengalaman yang pahit zaman saya mulai kuliah sampai saat ini akan saya jadikan pelajaran untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat, semua teman-teman, semua karyawan untuk hidup selalu bahagia. Karena tanpa bahagia, hidup kita tidak akan sukses. Saya kalau dilihat dari segi kebahagiaan, hidup saya itu tidak sukses, tidak bahagia, sehingga terjadi perceraian. Nah, itu merupakan suatu kehidupan yang saat yang lalu tidak bahagia. Untuk itu, untuk mencapai hal yang kebahagiaan, untuk mencapai sukses, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, lebih baik lagi, bahwa Anda semua harus selalu bahagia, harus selalu berpikiran positif, sehingga apapun yang kita lihat, kejadian apapun yang kita alami, selalu kita anggap positif, sehingga hati kita selalu bahagia. Nah, itulah. Jadi kebahagiaan itu sangat penting, sangat mutlak. Nah, untuk itulah pengalaman pahit ini kita informasikan, kita sosialisasikan, sehingga sebuah kehidupan itu akan bisa secara total sukses apabila kita bahagia. Nah, kalau saya kenapa tidak bahagia? Nah, karena kita saat itu belum menemukan kata-kata bahagia. Nah, makanya hari ini saya sudah menemukan filosofi daripada kesuksesan itu bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena apa? Kita melihat keadaan ekonomi seperti ini, kita merasa tidak bahagia. Bagaimana biar bisa bahagia? Maka pemerintah Indonesia harus melakukan sila kelima daripada Pancasila. Tanpa bantuan kepada masyarakat yang miskin jauh dari bahagia. Untuk itu kita harus kembangkan pikiran-pikiran kita menuju kebahagiaan yang sejati. Oke, tepuk tangan dulu buat Mr. Puisi. Oke, nah Mr. Puisi, kalau menurut Mr. Puisi nih, penting nggak sih kalau kita seandainya pura-pura bahagia untuk nunjukin bahwa kita sedang baik-baik aja di lingkungan, apakah lingkungan pekerjaan atau lingkungan persahabatan, jadi orang-orang nggak perlu tahu bahwa kita tuh tidak bahagia, yang orang tahu kita bahagia, kayak gitu, apakah itu perlu? Jadi rasanya kalau kita pura-pura bahagia, kita rumah tangga kita cekcok, kita pura-pura bahagia, pura-pura tersenyum, pasti akan tidak membuat kita sukses. Maka semua apa yang kita lakukan baik di rumah maupun di kantor harus secara terbuka. Kalau ada sesuatu kita harus bicarakan aja. Bahwa tujuan kita hidup apa? Adalah bahagia. Untuk bisa bahagia bagaimana? Kita harus ada hati yang jujur, hati yang damai, baik terhadap keluarga, baik terhadap teman, dan terhadap masyarakat semuanya. Kita harus jujur, kita harus banyak membantu orang, sehingga
yang kita juga berbahagia. Oke, kalau membahas kebahagiaan nih, tadi kan Mr. Puisi bilang juga kebahagiaan harus ditunjukkan ke teman, ke rekan kerja dan lain-lain. Nah, ini sekarang kita menyambung ke hubungan asmara deh, Mr. Puisi. Hubungan asmara nih. Apakah Mr. Puisi merasakan kebahagiaan yang lebih daripada ketika menjalani sebuah kerjaan? Dari segi kebahagiaan lah, lebih bahagia ketika menjalani kerjaan atau ketika berasmara kayak gitu? Nah, kita dalam menjalani hubungan asmara, kita harus bahagia lahir dan batin. Oke, benar. Nah, kalau kita tapi untuk itu perlu adanya penuh pengertian di antara kedua pasangan. Kalau misalnya dalam hubungan asmara kita merasa bete, kita merasa nggak enak, kita merasa itu, kita harus bicarakan. Jangan dipendam dalam hati. Sama berarti kayak tadi. Apabila kita memendam sesuatu masalah, maka hati kita tidak akan bahagia. Iya. Untuk itu, pasangan asmara ini harus ada keterbukaan di antara kita. Baik, bukan hanya keterbukaan hanya bidang pertemanan, bidang lain-lain. Bidang seks juga harus kita terbuka. Kalau nggak terbuka ya misalnya ngakunya enak-enak aja padahal enggak. Nah, itu pasti tidak bahagia. Makanya kita harus hidup dengan keterbukaan di bidang apapun. Iya. Harus terbuka. Untuk itu yakinlah hubungan asmara di antara kedua insan ini akan bisa baik, mantap dan bahagia. Iya. Itu loh. Oke. Nah, jadi berarti kalau Mr. Puisi ngejalanin hubungan atau kerjaan tuh sama ya, tingkat bahagianya sama. Nah, nih Mr. Puisi, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, gimana sih caranya Mr. Puisi buat nunjukin kebahagiaan itu ke pasangan Mr. Puisi? Nah, ini yang paling penting. Untuk menunjukkan seorang laki-laki ke pasangannya, maka kita harus jujur. Jujur. Yang kedua, jangan sekali-sekali seorang laki-laki menyakiti perempuan. Ya, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Nah, apabila ini kita bisa lalui dengan baik, saya yakin seorang wanita itu adalah yang berhati halus, berhati jujur. Tidak ada seorang wanita akan mempunyai cita-cita untuk nyeleweng. Iya. Tidak ada, karena seorang wanita itu adalah seorang wanita yang selalu mengabdi kepada pasangannya, dan yakin dia akan jujur. Lain halnya dengan seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki itu kalau sudah keluar rumah, kemungkinan komitmen terhadap pasangannya kemungkinan akan sirna karena godaan-godaan. Untuk itu kita harus jujur, yang penting itu. Kalau kita tidak jujur, sekali kita menyakiti wanita itu akan hilang, mati rasa. Nah, itu loh. Jadi kita harus jujur, dan seorang wanita juga harus jujur. Kalau salah satu tidak jujur, makanya akan terjadinya ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Gitu. Kejujuran paling utama ya. Kejujuran adalah poin kebahagiaan. Poin pada kebahagiaan. Nah. Honesty is the best policy. Nah, itu bahasa saya. Sorry tadi itu. Honesty, kejujuran adalah sikap yang paling baik untuk dalam kehidupan kita. Oke, jadi kalau soal pasangan udah. Nah, sekarang kalau di pekerjaan nih Mr. Puisi. Nah, kalau pekerjaan itu kan pasti dalam sebuah pekerjaan itu, dalam rekan kerja itu pasti ada yang sifatnya negatif, ada yang sifatnya positif kayak gitu. Nah, kalau menurut Mr. Puisi nih, apakah kita itu perlu nunjukin sikap baik-baik aja ketika memang ada suatu masalah yang tidak harus ditanggapi secara langsung? Nah, inilah ada suatu perusahaan itu juga harus mempunyai peraturan perusahaan. Kita bekerja dalam suatu wadah perusahaan, baik perusahaan itu kecil maupun besar, harus ada keterbukaan, harus ada kejujuran. Pengusahanya juga terhadap karyawannya. Harus ada di antara hubungan sama karyawan harus baik. Harus baik. Nah, itulah makanya di dalam peraturan perusahaan kita
tidak boleh dalam sebuah perusahaan ada asmara. Oh, Nah, itu nggak boleh. ya, bahaya ya. Bahaya kalau ada asmara itu Nanti akan berantem. terjadi kecemburuan Iya, sosial, benar. akan terjadi keributan, akan terjadi nyinyir, maka semua karyawan tidak akan bahagia. Kita punya perusahaan pasti akan bangkrut karena banyak orang nyinyir, banyak orang bergosip di perusahaan. Iya. Nah, makanya policy perusahaan yang saya pimpin, Alam Hotel Group, Iya. perusahaan pengembang yang cukup besar ini, tidak ada orang di antara karyawan itu berhubungan asmara. Jadi dilarang ya, Mas? Dilarang berhubungan asmara. Ini suatu sebuah peraturan dalam suatu perusahaan sehingga perusahaan kita bisa berjalan cukup lama. Karena apa? Jangan coba-coba merasa sebuah perusahaan sudah besar tidak akan turun. Ingat, bumi ini bulat, Berputar. dia berputar. Dalam 10 tahun setelah pasti perusahaan itu akan menurun. Nah, bagaimana caranya menghindari hal ini? Sebelum kita menurun, kita harus berinovatif, gitu loh. Harus inovatif, sehingga kita bisa hidup dan perusahaan itu bisa maju. Gitu. Oke, berarti emang dari segala sisi kebahagiaan apapun itu diwujudkannya itu dengan kejujuran ya, Mr. Puisi ya. Nah, kalau Mr. Puisi sendiri ini, untuk saat ini, apakah Mr. Puisi sedang mengalami hal yang menunda, maksudnya kayak sedang menghambat kebahagiaan Mr. Puisi atau memang sedang ingin mencapai kebahagiaan itu? Saya semenjak sendiri sebetulnya sudah bahagia. Oh iya. Sudah bahagia. Makanya kebahagiaan ini saya cerminkan, saya tuangkan dalam usaha kita dan bagaimana cara membahagiakan karyawan. Bagaimana kita cara membahagiakan karyawan? Kita harus membuat peraturan yang secara terbuka. Sehingga apa? Kita harus jujur terhadap karyawan. Sehingga karyawan pun jujur terhadap kita. Nah, misalnya gini, kalau perusahaan itu maju, harus ada berbagi. Iya. Hidup itu harus ada tambah kurang bagi. Itu loh. Saya dengar ada, wah kebetulan ada suara anak kecil menangis. Ini kebetulan anak pembantu saya di sini kan masih kecil. Karena kan temanya hari ini outdoor ini, Mr. Puisi. Outdoor, jadi tapi tetap bahagia. Biar orang nangis pun kita tetap bahagia. Tetap lanjut ya. Terus lanjut. Nah, tapi justru ada inspirasi orang menangis ini. Saya pengen punya anak. Terus gimana caranya punya anak? Harus cari pacar yang benar. Biar bahagia. Sehingga itu bahagia, Iya, gitu loh. benar. Ya itu loh, jangan kita terganggu karena orang menangis, kata orang buka pintu kenapa? Jangan, biarin aja alam. Alam berpikir bahwa kita melihat apapun, kejadian apapun kita harus selalu bahagia. Nah, dari kata-kata Mr. Puisi ini, jadi muncul satu pertanyaan. Mr. Puisi lebih bahagia ketika disuruh bekerja di dalam rumah atau ketika disuruh bekerja di luar rumah? Saya sebetulnya lebih suka kerja di dalam rumah. Apalagi di pinggir jalan. Kalau melihat wanita cantik, lirik dikit. Kinerja kita lebih full ya? lebih full. Lebih Makanya semangat kerjanya. saya sarankan kepada seluruh karyawan di sini, seluruh karyawan dimanapun, kalau udah bete dalam kamar atau dalam ruangan, kerja di luar. ya. Bila perlu kita bekerja sambil berenang. Nah, itu. Gimana itu bekerja? Gimana ini nih, tuh Indra tuh, jangan lupa ngelamun aja gitu loh. Nah, ini sedikit kita sampai udah ketawa-ketawa ya, banyak juga perbincangan. Hidup tuh jangan terlalu serius. Iya, benar-benar. Jangan terlalu tricky. Kita terbuka aja, jujur, happy. Gitu loh. Diputusin pacar, happy. Cari lagi. Nangis dulu, Pak. Kalau itu nangis dulu. Tapi saya sepanjang zaman tuh tidak pernah diputusi pacar. Wah, ini sebuah ini baru ini. Nah, karena apa? Pacar saya selalu bahagia dengan saya. Itu penting. Kebahagiaan ya. Iya, itu loh. Jadi makanya jangan lupa dengan kata-kata bahagia. Apapun itu harus tetap Harus bahagia. bahagia. Kalau ditanya lebih penting kebahagiaan sendiri atau kebahagiaan bersama? Nah, saya lebih penting kebahagiaan bersama. Bersama, oke. Kenapa? Nah, kenapa? Karena kita bahagia sendiri kurang
kurang komplit. Masa kita ketawa sendiri? Masa ketawa sendiri? Berbahagia tapi gila. Itu beda. Lebih bagus kita berbahagia Gila bersama sama pacar, sama pasangan, sambil ceria dan saling menggoda. Gitu. Benar. Berarti kalau udah sama-sama bahagia pasti semuanya lancar, Lancar, ya kan, Mr. Puisi? gitu loh. Benar. Nah, Mr. Puisi nih, kalau untuk saat ini, kalau disuruh seandainya nih, Mr. Puisi diajak untuk membahagiakan orang-orang di luar sana, apa sih yang pengen Mr. Puisi lakukan untuk masyarakat di luar sana agar mereka bahagia? Nah ini, saat ini adalah saat masih ada suasana COVID. Banyak orang-orang masyarakat yang tidak berbahagia karena kesulitan ekonomi. Benar. Bagaimana caranya? Nah kita harus bisa bagi kebahagiaan kita apa yang kita punya kepada masyarakat luas. Makanya kita harus membuat suatu program, tetapi berbagi tanpa pamrih, itu yang paling penting. Makanya, dan apa yang kita lalui, kita jalani, apa kita dapatkan adalah semuanya adalah karunia Tuhan. Makanya kita berbagi, tidak perlu kita berbagi-bagi terus diinformasikan kepada orang lain, tidak perlu. Kita harus ikhlas berbagi demi masyarakat yang lagi kesulitan. Ingat. Sebentar lagi resesi, katanya. Tapi jangan percaya. Kalau kita bahagia, resesi itu kan hilang. Udah kalau gitu, kapan-kapan kita bahas resesi aja. Di next podcast kita bakal bahas tentang resesi. Tapi tetap itu kandungan daripada pembicaraan itu tetap ada unsur bahagianya. Saya yakin ada. Oke, sekarang balik lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau Mr. Puisi nih, kan Mr. Puisi udah punya anak dan Mr. Puisi mungkin udah punya pacar juga. Nah kita nggak tahu nih dari tim Mr. Puisi punya pacar nggak? Kalau saya agak sulit bicara. Karena apa? Spill dong. Sebetulnya kemarin punya pacar tapi putus. Oh gitu. Tapi tetap bahagia. Dan tetap bahagia. Kenapa? Kebahagiaan saya tuangkan kepada pacar saya. Karena apa? Karena sebelum kita putus, karena kita jauh tinggalnya, kita putus, saya bertambah bahagia. Karena dia ini sebelum putus, dia menyodorkan 2 orang laki-laki yang naksir dia. Saya disuruh pilih, Mas, pilih yang mana? Ini seperti ini. Oke, pilih yang ini. Ternyata pilihan saya dipilih oleh dia, berarti hati saya bahagia. Nah itu artinya kita pada waktu pacaran sama dia kita bahagia, kita nggak pernah ribut. Kalau tidak bahagia, mana mungkin pilihan saya dijadi suami dia. Nah itu. Itu. Nah, Mr. Puisi kan seandainya nih Mr. Puisi lagi punya pacar sekarang, terus Mr. Puisi juga punya anak. Itu harus dibagi adil kan kebahagiaannya, kebahagiaan Mr. Puisi. Apakah menurut Mr. Puisi adil itu perlu dalam kebahagiaan? Loh, kalau kita tidak adil, kita gak bahagia. Nah, kembali lagi kata-kata bahagia ini. Makanya hidup ini harus adil. Ya, kenapa adil? Kalau kita tidak adil, kita tidak bahagia. Makanya, kalau seandainya saya punya pacar yang benar-benar, kita harus adil. Karena kalau tidak adil, pasti tidak bahagia. Itulah kuncinya. Adil adalah bahagia. Senyum adalah bahagia. Senang adalah bahagia. Susah adalah bahagia. Semua hal-hal yang terjadi harus kita anggap kebahagiaan. Kalau kita anggap keburukan, hal-hal yang buruk, kita akan jadi buruk. Kalau sesuatu yang jelek, kita tidak merasakan kebahagiaan, sesuatu yang jelek tetap akan jelek. Nah kalau kita merasakan kebahagiaan, sesuatu jelek akan menjadi baik. Tentunya kita akan bahagia. Itulah. Tepuk tangan dulu buat Mr. Puisi. Oke, tadi udah kita bahas adil, untuk Mr. Puisi adil membagi kebahagiaan ya. Nah, jadi kalau menurut Mr. Puisi itu tadi juga udah dibahas gimana caranya membedakan mana orang yang benar-benar bahagia, mana yang nggak benar-benar bahagia. Mr. Puisi juga udah punya pengalaman untuk menilai itu. Nah, kalau untuk saat ini ini kita ada di tim nih, Mr. Puisi kan kenal semua pasti tim-timnya di sini. Menurut Mr. Puisi yang mana yang tidak bahagia saat ini, Mr. Puisi?
Yang tidak bahagia saat ini, tadi dulu saya lihat mukanya dulu. Nah, kalau yang baju ini marun ini dulu nggak bahagia, sekarang udah bahagia. Kalau yang baju hijau muda, ini baru mencari kebahagiaan. Sudah mencari, Tapi kalau yang baju hitam, ini yang agak kurus. ini biasanya kalau Mister Puisi ngomong itu ya, kebalik aja. ya, ini ya agak kurus. Ini belum pernah mendapat kebahagiaan. Dia baru mencari kebahagiaan karena apa? Dia terlalu takut mengutarakan sesuatu, terlalu dipendam rasanya. Rasa terlalu terpendam. Nah, kalau yang satu ini yang gondrong, ini memang dia selalu bahagia dengan senyumnya. Walaupun dia susah, dia tetap bahagia. Nah, inilah ciri-ciri Perlu dicontoh ya, Pak. ciri-ciri orang yang seniman, rambut gondrong, tetapi dia nggak pernah punya susah. Oh. Dia apa adanya. Dimarahin pun dia senyum. Nah, itu karakter. Karena maaf ya, karena saya sudah membuat kurang lebih 35.000 puisi. Berarti ada jutaan kata-kata yang sudah tertuang di situ. Makanya saya bisa membuat wajah kalian itu, saya menebak kalian tuh kayak apa. Oke. Nah, bila perlu nanti Cici, saya bisa buatkan puisi biar kamu bisa kurus. Nah, gitu. Saya tunggu, Pak. Gitu. Nanti di akhir kita bahkan bahas itu. Nah, kamu juga kalau misalnya berantem sama pacar, kasih foto pacar kamu, saya buatkan puisi untuk dia, dia pasti luluh. Artinya, itu loh. Makanya saya ini dukun puisi. Iya, dukun Gitu puisi. gitu loh. Oke, nanti bakal dibuatin puisi. Semua tim nanti bakal dibuatin. Gini, dulu pernah gini ya, ada seorang artis yang nggak kawin-kawin, umurnya udah kelewatan, sakit kan? Akhirnya tidak sembuh, sakitnya nggak sembuh. Akhirnya saya diundang sama mamanya, Mas Made, tolong dong, ini anak saya sakit gitu ya. Anak saya sakit. Saya bilang, sebelum saya membuat puisi, saya menanyakan dulu umur anak ibu berapa, udah punya pacar belum, kerjaannya apa, dan lain-lain. Dari informasi ini saya buatkan dia puisi yang betul-betul kedatangan kita. Ada salah satu seseorang yang dari sekian banyak yang datang, salah seseorang yang akan melamar dia. Wah. Itu isi puisinya. Pas dia baca, dia akan dilamar, langsung sembuh. Nah, itu loh. Itulah makanya sebuah puisi bisa menyembuhkan seseorang. Sebuah puisi bisa membuat orang berantem. Jangan salah. Ini kejadian ini pernah terjadi 2005. Saya membuat puisi sehingga pasangan artis itu berantem di rumah saya. Itu udah terjadi, udah di beritanya udah ada dulu. Nah, itu loh. Makanya hati-hati dengan puisi. Kalau puisi isinya dalam, menyentuh hati, maka buah puisi bisa membuat petaka. Oh iya, benar sih Mister Puisi, kan kalau membuat puisi itu pasti ada maknanya tersendiri. Nah, kita udah banyak pertanyaan seperti biasa nih Mister Puisi. Biasanya di akhir podcast kita selalu dibuatkan puisi. Nah, kali ini kita mau minta sama Mister Puisi buat dibuatin puisi tentang kebahagiaan deh. Bahagia ya, Ya, kebahagiaan. bahagia. Hari ini siang benderang tanpa titik-titik hujan yang membasahi bumi. Tetapi rasanya ini sejuk bahagia karena kebahagiaan telah menyelimuti diriku. Karena senyum ceriamu, kata-katamu yang luhur juga membuat kebahagiaan untuk saya. Untuk itu, marilah bersama-sama bekerja bersama, duduk bersama, kerja yang serius. Aku ingin membahagiakan kalian semuanya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih semuanya Gitu loh. udah mau nonton channel Mister Puisi. Kita bakal ketemu lagi dengan Mister Puisi dengan tema-tema kita berikutnya. Dan nanti kita bakal ada bahas tentang resesi ya Mister Puisi. Oke. Yang ada hubungannya dengan bahagia. Oke, terima kasih. Bye-bye. Ya.